Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak Bapak semuanya tetap semangat dalam belajar walaupun kita dalam keadaan seperti ini ya. Belajar di rumah, kita harus tetap semangat karena dalam menuntut ilmu seseorang dapat mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan belajar memasuki bab selanjutnya yaitu bab tentang infak. Nah, apa itu infak? Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak dengan baik ya anak-anak. Pengertian infak ialah mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anak Bapak semuanya, infak ialah ketika kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan pengertian daripada infak. Nah, selanjutnya hukum infak. Infak merupakan perbuatan yang mulia bagi kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Jadi, ketika berinfak kita juga harus sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh dipaksakan ingin berinfak sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita ingin berinfak maka disesuaikan dengan kemampuan kita. Adapun hukum infak ialah sunnah. Artinya sunnah yaitu jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu hukum infak. Selanjutnya ketentuan infak. Infak tidak harus dalam jumlah yang besar, tidak ada ketentuan besar kecilnya harta seseorang dalam berinfak. Nah, jadi tidak ada ketentuan harus banyak, harus sedikit. Jadi tidak ada ketentuan untuk itu. Jadi ketika berinfak terserah saja mau berapapun. Jadi yang penting hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berinfak kita harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti daripada ketika kita ingin berinfak. Selanjutnya, hikmah dan manfaat infak. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua yaitu menjauhkan dari sikap yang bakhil. Maksudnya bakhil di sini ialah sikap pelit. Jadi kita tidak pelit lagi. Jadi ketika orang berinfak maka dia merupakan orang yang dermawan, orang yang ringan tangan dalam membantu seseorang. Yang ketiga yaitu membersihkan harta kita yang miliki. Jadi ketika kita bersedekah maka kita akan mensucikan harta-harta yang kita miliki karena dalam harta-harta kita tersebut terdapat hak-hak orang lain. Oleh sebab itu kita akan berinfak kepada orang lain demi mensucikan harta-harta kita. Yang selanjutnya yang keempat yaitu Allah akan melipat gandakan rezekinya. Nah, apabila seseorang ingin bersedekah maka Allah akan membalas sedekahnya tersebut dengan berlipat-lipat ganda. Yang selanjutnya yaitu selalu ingat untuk mempersiapkan bekal akhirat. Nah, jadi kita berinfak nanti kita akan mendapat pahala yang mana pahala kita tersebut bakal kita bawa mati. Jadi ketika kita meninggal nanti bukan harta kita yang kita bawa tapi amal perbuatan kita yang kita bawa. Untuk itu kita harus berinfak. Selanjutnya yaitu diberikan kemantapan iman. Nah, jadi ketika seseorang berinfak maka dia akan lebih memantapkan imannya, lebih yakin lagi terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu memperkuat tali persaudaraan sesama manusia. Nah, jadi dengan berinfak seseorang bisa memperkuat tali persaudaraan dengan sesama manusia karena saling mengasihi satu sama lain, saling berbagi satu sama lain. Jadi sehingga memperkuat tali silaturahim di antara sesama manusia. Nah, jadi anak-anak semuanya itu tadi hikmah dan manfaat infak. Mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.